Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Awalan haya bina nashkuru ilallah alladzi qada'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'a najtami fi hadzal mubarak. Sanian salatan wassalam ila habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin pengajian bulanan. Pada kesempatan kali ini pemateri akan langsung dibawakan oleh Pak Chandra Kurniawan dengan tema Tarhib Ramadan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan salah satu ayat yang identik dengan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin itu saja, kita langsung menuju pemateri. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam pengajian bulanan ini. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah, diberikan taufik dan hidayahnya, dicukupkan rezekinya, diberi kekuatan untuk istiqomah di jalannya, dilancarkan segala urusannya, diberkahi usianya, dikabulkan segala hajatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin di sini ada yang pertama kali dengar saya ceramah di sini, karena jarang-jarang ya. Ada yang sudah bertahun-tahun. Jangan dilihat orangnya, tapi dengarkanlah apa yang disampaikannya. Kalau dilihat orangnya pasti membosankan dan menjengkelkan. Alhamdulillah, satu minggu lagi ya, tidak terasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak terasa ya, kita perasaan baru kemarin ya teman-teman, puasa, sekarang puasa lagi. Umur terus bertambah, semoga kebaikan kita juga bertambah. Tidak bosan kita mengingatkan tentang keutamaan bulan Ramadan yang setiap tahun diulang-ulang. Karena manusia itu tempat lupa. Diingatkan baru ingat, dilupakan akan lupa selamanya. Dicintai akan dicintai kembali, dirindukan akan dirindukan kembali. Inilah bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang banyak sekali keutamaan.
Allah hidangkan segala kesenangan jasmani maupun rohani, fisik maupun hati. Allah belenggu setan-setan. Allah hibur hati orang-orang yang kesusahan dengan diberi sedekah dan zakat. Allah lipat gandakan seluruh amalan tidak terkecuali. Karena keutamaan bulan ini, sampai-sampai Rasulullah mempersiapkan diri secara khusus menyambutnya pada 2 bulan sebelumnya dengan membaca doa yang sudah kita hafal dan kita kenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Pada riwayat lain, Rasulullah sering mengulang-ulang baca doa lebih pendek. Allahumma balikna Ramadan. Sampai diulang-ulang. Sering sekali Rasulullah pada saat akan memasuki bulan Ramadan ini membaca doa ini. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Hari ini saja di seluruh dunia entah berapa banyak orang yang sudah meninggal. Kemarin banyak yang meninggal. Besok juga pasti banyak yang meninggal. Banyak orang yang tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Terbayang wajah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tahun lalu bertemu, sekarang sudah wafat. Apakah kita salah satu yang ditakdirkan Allah dapat beramal di bulan Ramadan? Ataukah kita salah satu orang yang sudah dipanggil Allah sebelum memasuki bulan Ramadan? Sahabat yang dirahmati Allah, orang-orang beriman sangat gembira ketika memasuki bulan suci Ramadan. Mereka sering berkata, marhaban ya Ramadan. Kenapa bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban? Karena marhaban itu lebih luas. Marhaban itu sambutan kepada tamu yang agung. Jadi bulan Ramadan ini bagaikan tamu yang istimewa, yang sekian bulan lamanya tidak bertemu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi karunia Ramadan ini adalah karunia Allah, maka hendaklah kita bergembira. Jadi orang-orang beriman itu tidak saja bergembira menyambutnya, menyambutnya saja sudah bergembira, apalagi ketika berada di dalamnya, ketika memasuki bulan Ramadan, tentu ingin berlama-lama di dalamnya, sedih berpisah dengannya. Itulah keadaan orang-orang yang beriman saat sebelum hingga saat akhir bulan Ramadan.
untuk amalan di bulan Ramadan sendiri banyak ya. Semua amalan di bulan Ramadan itu bisa kita lakukan. Tapi ada amalan-amalan khusus yang semestinya kita memperbanyaknya. Karena waktu kita singkat ya, jadi saya cukupkan untuk 2 amalan saja. Yang pertama adalah mentadaburi Al-Quran. Mari kita renungkan ayat dari firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kata min pada kalimat minal Quran bermakna menerangkan jenis bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat, dan bukan pembagian. Bukan pembagian bahwa Al-Quran itu semata obat bagi hati, obat bagi pikiran, obat bagi fisik. Tapi obat secara menyeluruh. Obat bisa jadi obat bagi hati yang sedang galau, pikiran yang bisa diisi dengan ilmu, yang tadinya bodoh jadi cerdas dengan Al-Quran, jadi berpengetahuan, dan juga obat bagi tubuh yang sedang sakit. Imam Ibnul Qayyim berkata tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala belum pernah menurunkan dari langit obat penawar yang lebih menyeluruh, lebih bermanfaat, lebih mujarab, dan lebih berani dalam menghilangkan penyakit dibanding Al-Quran. Jadi ini Al-Quran ini spesial dibanding kitab-kitab sebelumnya. Karena bisa jadi obat bagi hati, obat bagi kebodohan, dan obat bagi fisik yang sedang sakit. Kok bisa jadi obat bagi fisik yang sedang sakit? Kalau obat bagi hati jadi tenang, ya kita wajar ya membaca Al-Quran jadi tenang. Ternyata banyak dalil-dalil yang menyebutkan bisa jadi ruqyah gitu ya. Al-Quran itu bisa jadi ruqyah. Dengan membaca Al-Quran bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Itu dalil-dalilnya sahih insyaallah. Jadi apakah kita boleh membaca Al-Quran dengan niat menyembuhkan penyakit kita? Insyaallah boleh. Itu ada dalil-dalilnya. Jadi pernah suatu ketika sahabat Nabi ini mengobati orang yang sedang sakit dengan membaca Al-Fatihah. Dan alhamdulillah orang tersebut sembuh. Ganjarannya akhirnya dikasih kalau tidak salah daging seekor domba atau berapa gitu ya. Dan Rasulullah juga makan gitu daging tersebut. Artinya Rasulullah memperbolehkan Al-Quran menjadi ruqyah gitu. Jadi ya kita coba saja kalau ingin merasakannya gitu ya. Asal kita tadaburi dan membacanya dengan penuh keyakinan. Baca yang pendek-pendek saja. Baca Al-Fatihah ya. Karena mungkin kita pahamnya Al-Fatihah gitu ya di luar kepala. Dari basmalah artinya apa sampai akhir waladhdallin artinya apa kita sudah tahu dibanding ayat-ayat lain. Kita baca diulang-ulang dengan tadabur, dengan penuh keyakinan, insya Allah kita akan merasakan khasiatnya.
Pasti mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami ya, membaca ayat Al-Quran kok merasa enakan gitu. Kesembuhan itu tergantung dari kekuatan dan keyakinan yang membacanya, bukan isi atau ayat Al-Quran tersebut. Tapi kalau kita kuat keyakinannya, insya Allah akan terjadi kesembuhan itu. Itu sudah dijanjikan oleh Allah pada ayat tadi ya, yang disebutkan tadi. Jadi pada bulan Ramadan ini malaikat Jibril dan Rasulullah itu mengulang-ulang ya selama sebulan penuh. Jadi malaikat Jibril membacakan Al-Quran, Rasulullah mendengarkan. Begitupun sebaliknya, Rasulullah membacakan Al-Quran, malaikat Jibril mendengarkan. Untuk malaikat Jibril ini kalau ada salah gitu Rasulullah diperbaiki saat itu. Jadi emang bulan Ramadan ini Rasulullah dan malaikat Jibril full membaca Al-Quran. Ternyata tidak hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab Allah yang lain dalam riwayat juga diturunkan di bulan Ramadan. Seperti Shahifah Nabi Ibrahim, itu diturunkan di bulan Ramadan. Zabur Nabi Daud diturunkan di bulan Ramadan. Taurat Nabi Musa diturunkan di bulan Ramadan. Injil diturunkan juga di bulan Ramadan. Saking spesialnya di bulan Ramadan ini, hampir semua ulama sepakat apabila datang bulan Ramadan, maka kegiatan utama kami selain puasa adalah membaca Al-Quran. Jadi ya, kita sebagai pekerja ini sesibuk apapun urusan dunia kita, tidak lebih sibuk daripada Rasulullah. Di bulan Ramadan pernah terjadi perang dahsyat ya, seperti perang Badar, perang Khandaq, Fatu Makkah, perang Tabuk, dan perang Ain Jalut. Tapi mereka tetap membaca Al-Quran. Saya mengingatkan tentang hal ini ya, terutama kepada diri saya sendiri. Mari kita sempatkan membaca Al-Quran ya. Ya, bisa sebelum bekerja, membaca setengah jam sebelum bekerja, kita membaca Al-Quran. Waktu yang biasa kita pakai untuk makan siang, kan tidak ada makan siang, kita baca Al-Quran. Setelah sholat fardu, kita baca Al-Quran. Di waktu malam selepas tarawih, kita baca Al-Quran. Insya Allah cukup membaca 1 juz setiap harinya, dibagi-bagi di waktu-waktu tersebut. Bahkan bisa lebih dari 1 juz ya dalam sehari. Yang kedua adalah memperbanyak doa di bulan Ramadan. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjata orang yang beriman. Wa imaduddin, tiang agama, dan wa nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Jadi memperbanyak doa itu adalah ciri khas orang yang beriman. Jadi senjata orang yang beriman itu adalah ciri khas orang yang beriman. Menegakkan agama dan cahaya petunjuk dalam diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya.
Mari kita berdoa kepada Allah dalam hal yang besar hingga yang kecil. Mari kita meminta kepada Allah bahkan pada hal-hal yang kecil ya. Jika kita lapar, gak punya uang, doa saja, ya Allah, saya lapar, beri aku makan. Ya Allah, saya haus, beri aku minum. Ya Allah, saya miskin, beri saya kekayaan. Ya Allah, aku sakit, sembuhkanlah aku. Tidak seperti manusia, jika kita meminta-minta kepadanya menjadi tidak senang. Allah justru sangat senang dengan orang-orang yang meminta-minta kepadanya. Saya ulangi lagi, tidak seperti manusia, jika kita meminta-minta kepadanya menjadi tidak senang. Allah justru sangat senang dengan orang-orang yang meminta-minta kepadanya. Jadi dalam setiap detik kita berdoa, kalau sanggup berdoa gitu. Allah senang justru kita minta-minta kepadanya. Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan apabila Ramadan tiba berubahlah wajah Rasulullah. Beliau akan menambah sholatnya, lebih merendahkan diri dalam doa-doanya, dan lebih nampak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat pemikul arsy. Kata Allah ya, firman Allah dalam hadis qudsi, tinggalkanlah ibadah kalian masing-masing dan aminkanlah doa orang yang berpuasa. Artinya betapa banyak doa-doa kaum muslimin yang akan dikabulkan Allah pada bulan Ramadan. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang gembira, dengan senang. Mudah-mudahan kita bertemu bulan Ramadan walaupun beberapa hari lagi ya, seminggu lagi ya. Mudah-mudahan kesampaian di bulan Ramadan. Yang kedua, amalan Al-Quran ditingkatkan, bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa 1 juz setiap hari minimal ya, minimal 1 juz setiap hari. Jadi sebulan itu kita bisa khatam Al-Quran. Emang ini sebenarnya perlu pembiasaan gitu. Makanya Rasulullah itu mempersiapkan dari bulan Rajab, sudah diberitahukan Rasulullah hendaklah mempersiapkan diri gitu di bulan Rajab, Sya'ban, dan kemudian di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah memperbanyak doa gitu. Karena insya Allah kita pasti punya banyak keinginan di bulan Ramadan. Kita punya banyak doa. Kesempatan di bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik. Ya, untuk penutup saja, mari kita ya berdoalah ya, menundukkan hati sejenak kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Chandra. Insya Allah apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.